Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Bobo Ina, selaku Sekretaris DPC PWKI Kabupaten Katingan, hadir di ruang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dalam acara perenungan firman Tuhan dan doa bersama yang nantinya akan disampaikan dan dipimpin oleh Pendeta Riswanto STH. Kami berterima kasih atas apresiasi dan partisipasi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk dapat mengikuti tayangan ini. Kami juga menghimbau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian selaku umat Tuhan dan warga negara yang baik, agar kita tetap menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi ini dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang kasih, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Kami berdoa, urapi setiap kami, biar hati kami tertuju pada kebenaran-Mu hari ini. Dan berkati firman yang kami sampaikan hari ini Tuhan. Dan biarlah kuat kuasa pengurapan Roh Kudus menyertai kami. Hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan firman-Mu, hamba berdoa Engkau menguasai dan memberi hikmat kepada dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Kami akan belajar firman-Mu bersama-sama saat ini. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersyukur hari ini kalau kita boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Khususnya ada satu program yang diselenggarakan oleh PWKI, ya. Dan kita bersyukur. Khusus saya sebagai Gembala Sidang GBI Barigas mengucap syukur atas kepercayaan yang diberikan oleh pengurus PWKI untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Baik, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari kitab Ezra, ya, kitab Ezra 7 ayat 23. Hanya satu ayat saja kita akan baca bersama-sama. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab atau bawa HP, ya, firman Tuhan ini begitu singkat. Kita baca bersama-sama dari kitab Ezra 7 ayat 23. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Sekali lagi firman Tuhan ini berkata, segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun, ya. Ada kalimat yang berkata harus dilaksanakan dengan tekun, ya. Saya percaya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya, segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah atau firman Allah harus dilakukan dengan tekun. Dalam kamus bahasa Indonesia, tekun itu berarti rajin, ya, punya ketetapan hati atau bersungguh-sungguh. Artinya segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah harus dilakukan, harus dilaksanakan dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Saya percaya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kesungguhan atau keseriusan kita saudaraku merupakan faktor yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Itu harus
kita lakukan, itu akan menentukan suatu keberhasilan, ya. Kesungguhan berarti saudaraku kita melakukan dengan segenap hati. Kesungguhan saudaraku itu artinya kita lakukan dengan segenap pikiran, ya, dengan segenap kemampuan, dengan segenap saudaraku, atau dengan penuh tanggung jawab dalam hidup ini. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah, atau dalam terjemahan lain berkata bahwa apa saja yang diperintahkan Allah harus dilakukan dengan tekun. Amin. Ya. Ingatkah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ya, Alkitab berkata dalam Kolose 3 ayat 23 menuliskan seperti ini, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun yang kita perbuat, ya, perbuatlah dengan segenap hatimu, ya, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita lakukan dengan segenap hati kita, dengan ketekunan, dengan kerajinan, atau dengan sungguh-sungguh, ya. Oleh sebab itu kita harus bersungguh-sungguh, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam segala hal yang baik dalam hidup ini, ya. Kita harus lakukan dengan bersungguh-sungguh apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, baik di rumah, dalam pelayanan, dalam lingkungan dimanapun, pekerjaan, apapun yang kita perbuat, katanya lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin, ya. Baik dalam hal bekerja, karena Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, tidak ada Bapak, hanya ada Bapak Cahyo di sini. Ya, karena dalam hal bekerja itu adalah perintah Allah, Bapak Ibu kekasih. Ya, kita lakukan juga dengan sungguh-sungguh, ya, perbuat dengan sungguh-sungguh, ya. Baik dalam hal belajar, adik-adik, ya, lakukan dengan sungguh-sungguh saudara belajar, ya, rajin belajar. Maupun dalam hal beribadah juga, lakukan saudaraku dengan sungguh-sungguh. Datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan segenap hati. Segala sesuatu yang diperintahkan Allah, lakukanlah dengan tekun, dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Bukan hanya mengisi saudaraku kekosongan karena hari Minggu, hari libur misalnya, bukan. Tetapi kita datang kepada Tuhan karena memang itu adalah perintah Allah dalam hidup ini. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, kalau kita beribadah, kita akan mendapat berkat dalam ibadah itu. Amin. Amin. Ya, banyak hal dalam hidup ini yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Berdoa juga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jangan berdoa asal-asalan, hanya sekedar, tetapi lakukan dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Ya, apalagi dalam membaca firman, hal yang sederhana dalam hidup ini, saudaraku, baca firman, renungkan firman, ya, lakukan semuanya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan tekun, dengan rajin. Dalam hal melayani juga melayani dengan sungguh-sungguh. Berbuatlah sesuatu yang baik dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar saudaraku karena kewajiban, bukan hanya sekedar saudaraku karena jadwal, bukan hanya sekedar saudaraku karena kita terima tugas, bukan, tetapi kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, saya percaya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, hal yang terpenting juga dalam hal mengasihi dalam keluarga kita pun kita lakukan dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Amin. Lawan dari kesungguhan adalah asal-asalan. Ya.
Kalau orang tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatunya dalam hidupnya, pasti dia akan lakukan apa yang dia perbuat itu asal-asalan. Maka kalau dia lakukan asal-asalan, dia tidak akan menerima berkat yang baik. Dia akan menerima berkat asal-asalan juga dalam hidupnya. Tetapi kalau dia lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, apa yang dia kerjakan, dia perbuat, apa yang diperintahkan Allah dalam hidupnya, maka dia akan menerima berkat yang terbaik dalam hidupnya yang Tuhan sediakan atas dirinya. Saya mau bagikan ada beberapa hal singkat Bapak Ibu, ya kekasih dalam Tuhan saudaraku, bagaimana kita dapat bersungguh-sungguh dalam segala hal. Yang pertama, ya, untuk kita dapat bersungguh-sungguh dengan tekun, ya, dengan betul-betul menyadari saudaraku, ya, apa yang kita kerjakan itu, yang kita lakukan itu adalah semuanya untuk Tuhan. Ya. Apa yang kita perbuat, kita lakukan, ya, firman Tuhan berkata tadi, lakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sadari apa yang saudara kerjakan, lakukan dalam hidup ini, lakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sadari bahwa apa yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Dia, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Kalau kau lakukan itu semuanya, saya percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, engkau akan bersungguh-sungguh dalam segala hal dalam hidupmu. Ya. Yang kedua, kalau kita ingin bersungguh-sungguh dalam hidup ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Ya. Manusia yang diciptakan Allah untuk kita menjadi berkat. Ya. Saudara dan saya Tuhan ciptakan untuk kemuliaan-Nya, supaya kita boleh menjadi berkat. Amin. Saya percaya pelayanan PWKI, ya, saat ini satu wadah yang memang dibentuk supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya. Yang ketiga saudaraku, untuk kita menyadari bagaimana kita bisa dapat bersungguh-sungguh dalam hidup ini, kita harus menyadari bahwa kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat ini kelak di hadapan Tuhan. Kalau kita sadar apa yang kita kerjakan saat ini kita akan pertanggungjawabkan nanti, saya percaya kita akan lakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan rajin dalam hidup ini. Karena kalau dia tidak menyadari apa yang dia perbuat akan dipertanggungjawabkan nanti, maka dia akan lakukan asal-asalan, sembarangan dengan hidupnya, sembrono dengan dirinya. Itulah sebabnya dia tidak akan, saudaraku, memperoleh apa-apa dalam hidupnya. Yang selanjutnya, saudara, bagaimana kita dapat bersungguh-sungguh dalam Tuhan? Ya, kita akan memperoleh hadiah atau upah sesuai dengan kesungguhan hati kita. Saudaraku, ada upah yang Tuhan sediakan, ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita bersungguh-sungguh, kita tekun, kita rajin dalam hidup ini, apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Tuhan, lakukanlah dengan tekun, lakukan dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan menyediakan mahkota kehidupan bagi hidupmu. Amin. Ya, sadari bahwa kita memiliki potensi yang luar biasa dalam hidup ini, ya, yang akan kita kembangkan dengan kesungguhan hati kita. Oleh sebab itu, sekali lagi, lakukan semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita baca kembali firman Tuhan dari Esra tadi. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah, atau terjemahan lain, apa saja yang diperintahkan oleh Allah, ya, harus dilaksanakan dengan tekun. Sekali lagi, harus dilaksanakan dengan tekun, harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, harus dilaksanakan dengan segenap hati dalam hidup ini. Dan saya percaya, ya, pelayanan PWKI Kabupaten Katingan ini akan menjadi berkat yang luar biasa.
kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati untuk Tuhan dan untuk kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar hari ini Tuhan. Kami berdoa apa yang sudah Kau nyatakan bagi kami, biarlah perenungan ini Tuhan Yesus menjadi berkat bagi hidup kami. Kami mau hidup dan melakukan kebenaran-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan segenap hati kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau memberi kekuatan bagi kami untuk kami boleh terus maju, bergerak dalam hidup ini menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.